Jumpa kembali para sahabat, selalu sehat dan waras berpikir untuk bangsa. Suhu semakin memanas nih. Bagaimana kontestasi politik saat ini, semua konfigurasi politik sedang berlomba-lomba melakukan sebuah strategi jitu untuk memenangkan pertarungan di bulan Februari tanggal 14. Tapi para sahabat, saya kira ada hal yang tidak boleh luput dari pikiran kita semua. Ada beberapa orkestrasi politik legislasi nasional dalam suasana rakyat sedang berfokus menghadapi perhelatan besar, hajatan besar, mengakselerasi hak-hak konstitusional rakyat melalui kontestasi politik untuk Februari 2024. Kemarin saya kira bagaimana menghangatnya tensi berpikir anak bangsa ketika ada dorongan Pilkada DKI akan dihapuskan, tidak lagi melalui skema official election, tidak lagi dipilih oleh rakyat, tapi didorong kemudian melalui yang disebut dengan penunjukan atau pengangkatan oleh presiden. Nah, ini yang kemudian semua berteriak. Kaum Republik merasa tergerus dan terganggu pikiran dan nuraninya ketika rakyat hak-hak konstitusionalnya akan dikebiri. Para sahabat semua, ada juga sebuah orkestrasi politik legislasi yang tidak boleh kita lupakan. Ketika ada usulan untuk menarik pilkada yang tadinya 27 November akan digeser menjadi September. Nah, ini yang saya kira problem besar. Yang pertama tentunya ini akan beririsan dengan teknis manajemen penyelenggaraan pemilu. Bagaimana kita saksikan bersama sekarang misalnya dalam rangka menghadapi kontestasi politik, pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPR, dan DPD, ada sebuah mismanagement. Salah satunya adalah selalu saja banyak tahapan-tahapan yang diundur karena ini juga terkait dengan kesiapan dari penyelenggara. Apakah kita bisa membayangkan kalau pilkada ditarik dengan September, maka ini juga akan menjadi beban besar bagi penyelenggara khususnya KPU untuk melakukan manajemen yang secara baik. Karena kalau ditarik September juga pasti akan terjadi cross tahapan pemilu kada dengan pemilu yang sekarang sedang berjalan. Dan apalagi hampir semua lembaga survei merilis bahwa ada potensi dan kemungkinan besar untuk Pilpres khususnya akan terjadi 2 putaran. Dan kita tahu 2 putaran Pilpres itu akan terjadi sekitar 20 Juni untuk pemilihannya. Kalau kita tambah 3 bulan, Juli, Agustus, September itu masa sengketa di MK. Dalam suasana penyelenggara, KPU dan Bawaslu juga harus memberikan berbagai macam dokumen untuk melakukan perhelatan di Mahkamah Konstitusi, dan mereka juga harus menyiapkan pemilihan kepala daerah. Agak berat memang kalau kita bayangkan pemilihan kepala daerah September dengan manajemen penyelenggaraan pemilu sekarang. Mungkin tidak sedikit yang akan mengkhawatirkan terjadi carut marut karena crossnya jadwal. Meskipun misalnya pemerintah memberikan sebuah catatan, pilkada geser aja deh katanya, jangan November tapi September, karena ini juga dalam rangka menyelenggarakan kontestasi politik yang tidak terlalu jauh jaraknya sehingga bisa lebih stabil pemerintahan. Karena khawatir misalnya kalau pilkadanya November tambah masa jeda untuk sengketa di MK 3 bulan, maka baru April katanya, baru April pelantikan. Ini khawatir tidak sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan dilantik di Oktober, presiden dan wakil presiden. Justru malah kebalik sebetulnya. Program agenda besar politik nasional yang pertama kali adalah harusnya presiden terpilih. Bagaimana presiden terpilih menargetkan kontestasi politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berjalan secara lancar dan terpenuhinya hak-hak konstitusional rakyat dalam berdemokrasi. Dan yang kedua juga agak sangat menarik misalnya ketika dikhawatirkan, yang tadi juga saya katakan, dikhawatirkan tidak sinergis penyelenggaraan program pemerintah pusat dan daerah. Memang agak unik juga, padahal sesungguhnya perumusan program pemerintahan itu melalui kebijakan pembangunan jangka
menengah, dan jangka pendek atau skala prioritas, itu kan harus sinergis dengan pemerintah pusat. Maka sesungguhnya pemerintah pusat dulu yang harus membuat sebuah kebijakan nasional melalui rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dan itu yang harus dijadikan sebagai sebuah panduan. Pola bekerjanya pemerintah dalam rangka mengakselerasi kepentingan-kepentingan publik yang sesungguhnya harus konsisten, senada, seirama dengan kebijakan nasional. Bagaimana caranya kebijakan nasional belum terbentuk tapi harus sinergis? Maka ini yang saya kira juga manajemen penyelenggaraan pengelolaan program-program pembangunan yang akan merepotkan ketika dilakukan bersama. Sahabat sekalian, yang kedua saya kira PR besar, kita akan tabrak lagi tuh Undang-Undang Pemilu Kada nomor 10 tahun 2016, khususnya pasal 201 ayat 8. Karena di sana cukup tegas dikatakan bahwa pilkada akan dilaksanakan bulan November tanggal 27. Kalau pilkada mau ditarik, maka konsekuensinya harus ditabrak itu pasal. Memang kita biasa tabrak-menabrak dalam politik legislasi. Dan semua dianggap keabsahan dalam sebuah negara demokrasi yang menyandarkan kepada pilar-pilar negara hukum. Dahsyat memang. Saya kira semua tahu bagaimana sebuah catatan buram di Republik ini, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan kepentingan demokrasi terabaikan hanya dengan tabrak-menabrak, menjungkir balikan norma misalnya. Nah, ini juga akan terjadi para sahabat. Tadi saya katakan kan jelas, pasal 201 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada ini kan jelas, imperatif, tegas. Pilkada November loh, tabrak aja, hajar aja, tarik aja, kan begitu. Dan kalau kita meraba-raba, kalau boleh ya, kalau meraba-raba dalam konteks politik legislasi nggak apalah, sah-sah aja. Ada 3 skema. Yang pertama adalah akan dilakukan sebuah upaya untuk merubah melalui skema perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, khususnya pasal 201 ayat 8, supaya pilkada itu kemudian digeser dari September. Maka kalau bicara tentang skema perubahan undang-undang, ada 2 lembaga yang akan terlibat. Dan satu lagi 3 sebenarnya terkait dengan pemerintahan daerah, maka DPD RI juga terlibat. Jadi tidak hanya Presiden, tidak hanya DPR, tidak hanya 2 organ itu, tapi DPD RI juga terlibat. Bayangkan, dalam suasana kita sedang berfokus berbicara tentang bagaimana terjadi sebuah kepemimpinan nasional yang berganti secara demokratis, ternyata ada sebuah upaya dalam rangka melakukan sebuah orkestrasi politik legislasi nasional, menggeser komitmen kebersamaan yang diatur dalam undang-undang tentang pilkada. November geser ke September. Pertanyaannya sederhana bagi kita, kenapa nggak dari dulu sih? Kenapa tiba-tiba dadakan? Kenapa seperti sebuah bom atom yang tiba-tiba menggelegar, memporak-porandakan cara berpikir kebangsaan dan kewarasan berpikir kita tergerus karena kita sedang fokus dan konsentrasi terhadap kontestasi politik untuk bulan Februari, gitu ya. Skemanya harus melalui skema perubahan undang-undang. Mau dirubah pada saat masa reses, bayangkan para sahabat sekalian. Perubahan pada saat masa reses juga akan mengganggu dan menggerus hak rakyat, karena masa reses sebetulnya DPR RI, termasuk DPRD, harus ada di dapilnya masing-masing dalam rangka mengakselerasi kepentingan-kepentingan rakyat sebagai tanggung jawab konstitusional bagi anggota DPR. Yang kedua para sahabat, kalaupun misalnya madeg atau stuck melalui skema perubahan undang-undang, maka khawatir juga ada Mahkamah Konstitusi yang banyak masyarakat sekarang agak skeptis ketika kemarin terjadi sebuah turbulensi konstitusional, beberapa putusannya yang dengan cara berpikir kebangsaan rasionalitasnya tidak ditempatkan sebagaimana mestinya MK yang harusnya menjadi guardian of constitution. Terbayang kalau Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 8 itu di ZR. Saya kira wajar rakyat merasa skeptis, tapi marilah kita tunggu apakah skema itu akan digunakan. Kalau skema itu yang akan digunakan, saya khawatir juga memperburuk dan terpuruknya Mahkamah Konstitusi di hadapan cara berpikir kebangsaan dan kewarasan rakyat dalam menilai sebuah institusi
yang sesungguhnya dia sebagai guardian of constitution atau menjaga demokrasi. Yang ketiga para sahabat, yang paling mudah ini biasanya dilakukan melalui perubahan terhadap Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena itu sesungguhnya hak prerogatifnya dari presiden. Tidak perlu pakai DPR itu, bos. Itu jelas. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Perpu. Hak prerogatif presiden untuk menetapkan Perpu dengan reasoning hal ihwal yang memaksa. Nah, ini yang saya kira menjadi tafsir yang sangat liar. Apakah pergeseran pilkada dari November menjadi September itu merupakan kebutuhan hukum dan itu merupakan hal ihwal yang memaksa? Itu nanti yang menguji DPR. DPR dalam masa sidang berikutnya harus melakukan evaluasi terhadap makna hal ihwal yang memaksa terkait dengan pergeseran pilkada dari November menjadi September. Tapi kita tahu semua, namanya Perpu selalu lolos di DPR, sehingga Perpu itu berubah menjadi undang-undang dan berlakulah simsalabim. Terjadi perubahan Perpu menjadi undang-undang, karena Perpu itu kan bersifat sementara. Yang dimaksud dengan sementara itu, sidang berikutnya harus diuji atau dievaluasi oleh DPR. Dalam satu masa sidang itu, maka kemudian DPR harus menyatakan apakah Perpu itu terkait dengan pergeseran itu dengan parameter hal ihwal yang memaksa itu bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan kepentingan rakyat. Tapi tadi saya katakan, selalu lolos Perpu itu dinyatakan tidak bertentangan oleh DPR. Maka Perpu itu berubah bentuk menjadi undang-undang. Nah, para sahabat sekalian, banyak orang mengatakan, kan MK sudah berkreasi, MK kan bisa menguji Perpu. Nah, kita uji sajalah katanya di MK. Betul, para sahabat sekalian, meskipun MK melakukan sebuah orkestrasi politik dengan menafsir bahwa Perpu itu bisa diuji oleh MK, padahal kan sebetulnya kalau kita membaca pasal 24 ayat 3 pasal 24C Undang-Undang 45 kan jelas MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mikirnya vertikal, harusnya ke atas begitu, tapi tiba-tiba dia menyamping shoot gitu ya, karena Perpu dianggap sejajar dengan undang-undang, kata Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam pasal 7, maka MK bisa menguji katanya. Padahal sesungguhnya Perpu juga pernah di bawah undang-undang loh. Nah, ini yang saya kira. Tetapi fakta konstitusionalnya MK bisa menguji Perpu. Nah, dahsyat juga nih. Namun dalam praktek pengujian Perpu selalu saja MK memutus bahwa pemohon kehilangan objek. Kok begitu ya? Artinya begini sederhananya, Perpunya nggak jadi diuji oleh MK. Kenapa? Karena begini, tadi saya bilang Perpu itu bersifat sementara. Jadi ketika pemohon mengajukan permohonan judicial review, pengujian terhadap Perpu, dan kemudian MK baru melakukan pemeriksaan, belum masuk kepada pokok perkara, belum pada persidangan, ternyata Perpunya disetujui oleh DPR. Asik kan? Dan kemudian Perpunya sudah berubah menjadi undang-undang, maka Perpu yang sedang diuji melalui MK itu sudah hilang, sudah nggak ada, wujudnya sudah berubah bentuk menjadi undang-undang, sehingga pemohon dikatakan kehilangan objek. Wow, keren memang. Inilah sebuah turbulensi konstitusional. Inilah sebuah orkestrasi politik legislasi yang secara sistematis tercipta di Republik ini, dan mudah-mudahan besok bisa terkonfirmasi dan terkoreksi untuk meletakkan format fundamental yang ada pada bangsa ini melalui konstitusi. Para sahabat sekalian, itulah sebuah catatan yang penting kita renungkan dan letakkan kewarasan berpikir kita untuk kepentingan kebangsaan secara konstitusional, dan juga letakkan nurani sebagai daya gedor untuk merefleksikan bahwa sebuah politik legislasi di Republik ini pada saat kontestasi politik sedang berjalan semakin runyam bersahabat. Kalau mestinya di akhir penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan organ-organ kenegaraan yang strategis harus diletakkan kepada kepentingan kebangsaan. Jadi skema politik legislasinya. Apa itu kepentingan kebangsaan? Saya kira cukup jelas dalam konstitusi kita, khususnya alinea pertama kita bilang tentang
Republik ini menolak segala bentuk penghisapan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena kolonialisme itu atau penjajahan itu harus dihapuskan. Yang kedua, kita menyatakan diri sebagai negara berdaulat. Ketiga, saya kira moralitas religius menjadi pondasi akar berpikir kebangsaan dalam skema politik legislasi. Dan yang keempat, saya kira alinea keempat bilang ada tujuan bernegara. Satu, social defense, perlindungan terhadap warga negara, perlindungan terhadap rakyat menjadi skala prioritas mestinya. Tapi pertanyaannya, apa kabar RUU perlindungan pekerja rumah tangga? Apa kabar RUU masyarakat hukum adat? Apa kabar RUU Diktok yang sampai saat ini nyaris tak terdengar? Tapi justru yang terjadi adalah RUU yang berimplikasi kepada kepentingan politik yang didahulukan. Wow, kaum Republikan biasa berteriak, kaum Republikan bisa menangis, dan pikiran yang mulai meleleh memperhatikan bagaimana carut-marutnya politik legislasi di Republik ini. Yang kedua, untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan negara yang ketiga adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal kita tahu ada problem besar di dunia pendidikan. Dan yang keempat, turut serta dalam ketertiban dunia. Yang itu semua dirangkai melalui cara berpikir filosofi kebangsaan yang disebut dengan sila-sila dalam Pancasila. Oke para sahabat, itu PR besar. Mari kita letakkan pikiran kita, hati nurani kita demi kepentingan kaum Republikan untuk menjaga kewarasan kebangsaan berdasarkan konstitusionalitas. Assalamualaikum.